Saya kadang-kadang bertanya-tanya, kaum intelektual itu elit ya. Terus para penggiat civil society juga elit ya. Ketika ngelihat bahwa dalam pemilu ini ada aturan didobrak supaya seseorang jadi bisa cawapres gitu ya. Itu sakit perut, mules melihat, mules gitu. Uh, Cuman kok survei menang terus gitu ya. Dia orang bertanya kenapa ya. Terus saya pikir jangan-jangan para kaum intelektual ini, jangan-jangan para penggiat demokrasi ini halu gitu ya, mikir dengan dirinya sendiri, dengan temannya sendiri gitu, tanpa bisa menangkap apa yang benar-benar dirasakan masyarakat kita gitu loh. Nampaknya mungkin seperti itu. Karena saya akan berargumen di sini, 3 tahun terakhir ini, itu yang terjadi itu adalah ekonomi Indonesia itu masih jauh dari pulih. Ya. Dan kalaupun ekonomi tumbuh positif, itu nanti akan saya tunjukin, itu kemungkinan besar itu dirasakan segelintir orang. Gitu. Sebagian besar masyarakat, the rest are suffering. Benar deh. Coba Bapak Ibu ke jalan. Gitu. The rest are suffering. Dan the rest itu adalah yang kebanyakan gitu. Jadi mereka tuh nggak begitu ngeh gitu bahwa, hey, kualitas demokrasi kita turun. Nah, besok makan apa saya juga belum tahu. Gitu ya. Besok mau makan apa. Jadi ini saya punya hipotesis bahwa jangan-jangan itu terkait. Jadi ingin melihat bagaimana ekonomi Indonesia dari mulai SDG dicanangkan 15 sampai ke pertengahan 2022 karena datanya baru 2022 ya. Halfway lah, midpoint SDG. SDGs itu sepertinya banyak sekali, 17 goals, sekian ratus target. Tapi kalau buat saya pribadi gitu ya, ada satu kata yang bisa membuat ke SDG, keadilan. Itu aja. Apalagi kalau kita bicara keadilan dalam dua konteks, keadilan intragenerasi dan keadilan antar generasi. Keadilan intragenerasi itu keadilan antara orang kaya dan miskin, gender gitu ya. Urban rural itu keadilan antar generasi, ke intragenerasi. Keadilan antar generasi dulu antara generasi sekarang dan generasi sekarang. That's it. Keadilan itu aja. Satu kata sebenarnya kalau mau diringkas ya. Nah, saya akan mencoba melihat inclusive growth Indonesia selama periode ini. Jadi apakah ekonomi Indonesia di pertengahan jalan SDG ini inklusif? Apa itu nanti saya definisikan atau eksklusif? Kebalikan. Nah, apa itu inclusive growth? Maksudnya itu adalah pertumbuhan ekonomi yang fairly distributed. Jadi across society, semua merasakan. Dan cirinya biasanya pertumbuhan ekonominya positif, ada penciptaan tenaga kerja yang berkualitas, ada peningkatan upah real biasanya, ada penurunan ketimpangan, ada penurunan kemiskinan. Nah, karakter yang sebaliknya itu pertumbuhan ekonomi eksklusif. Gitu. Nah, periodenya ini halfway SDG itu dari 2015 ke 2022. Sekarang saya stopkan bagi dua halfway-nya itu antara pre-COVID period sama COVID and post-COVID period. Kita lihat. Karena ini beda sekali karakternya. Jadi saya akan coba lihat ya. Uh, saya akan menggunakan data ini. Nah, apa indikator yang saya pakai ini? Ada PDB, ini PDB real ya, tahun 2010. Ada PDB per kapita, ada upah rata-rata per bulan, kemudian digabung dengan indeks harga konsumen itu ada upah rata-rata real. Jadi daya beli, upah rata-rata real itu daya beli berarti. Kenaikan upah nominal di deflasi dengan kenaikan harga barang. Berarti ini upah rata-rata real, jumlah kesempatan kerja dalam orang, informalitas, seberapa besar orang yang bekerja di sektor informal. Lalu ada kemiskinan, perkotaan, pedesaan, kota desa, dalam persen, dalam juta, dan Gini coefficient. Gini coefficient itu adalah indikator ketimpangan. Semakin dekasi satu, timpang sekali, nol, merata. Kita lihat satu-satu. Pertama, terkait pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pre-COVID itu di 5, tadi sudah disampaikan. Di 5. Gede enggak sih? Enggak. Karena kalau kita ingin keluar dari middle income trap, kita perlu 6 atau 7. Kalau kita 5 terus, nggak akan nyampe sebelum 2045. Kita kan ingin 2045 kita jadi negara maju. Itu kan cukup. Ya. Dan ada dua miskonsepsi. Miskonsepsi yang pertama ya tentang pertumbuhan ekonomi itu, dan masih ada di kalangan masyarakat, juga di kalangan pejabat, yang bilang bahwa pertumbuhan ekonomi kita lebih besar dari negara-negara maju, itu hebat.
Itu enggak. Karena secara alamiah, itu pertumbuhan ekonomi itu akan lebih cepat di negara yang income-nya rendah. Negara yang udah kaya itu lebih susah. Itu natural, namanya teori konvergensi gitu loh. Jadi kalau masih ada pejabat presiden termasuk ya yang bilang hebat kita ekonominya, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Belanda, itu either dia nggak ngerti, pura-pura tidak ngerti, atau pembisiknya ngerti. Ya. Oke. Nah 5% itu nggak cukup. Tadi kan India 7, ya kan? Begitu. Kalau nggak ya nggak catch up. Nah jadi 5. Nah padahal sebenarnya Jokowi juga nargetin 7 toh, ya nggak akan tercapai tuh. Nah, jadi secara overall sampai 2022 itu hanya 4%, 4,9. Kenapa? Karena selama periode COVID dan post COVID itu hanya 2% akibat krisis, hanya 2%. Jadi ini nggak cukup. Ya. Drop-nya 4% jauh dari cukup. Oke, nah sekarang miskonsepsi kedua tentang growth. Banyak sekali para pejabat di Indonesia yang bilang ekonomi kita udah pulih. Apa definisi pulih? Definisinya adalah kalau pertumbuhan ekonomi kita sudah kembali ke level pra-krisis. Jadi kalau dulu sebelum krisis pertumbuhan 5%, kalau sekarang kita sudah kembali ke 5, berarti sudah pulih. Itu salah. Ya. Karena kalau ekonomi kita dulu 5, kemudian jatuh, turun 5 lagi, nggak pulih dia. Harusnya pulih itu adalah kayak gini nih, kayak di Cina. Dia balik lagi ke garis merah. Jadi ini garis merah itu adalah tren yang dibuat sebelum krisis. Ini potensi sumber daya semua dipakai di sini penuh. Kalau ini ada gap, itu ada nganggur. Kalaupun nggak nganggur, berarti dipakainya nggak efektif. Jadi dulu dia kerja di Starbucks, sekarang di Starbike. Starlink, tahu kan? Yang pakai sepeda. Nah, ini Amerika udah hampir nyentuh, gitu ya. Nah, Indonesia persistently selama ini ada gap, ya, artinya apa? Sederhana aja, Bapak. Ketika kita COVID, kan penduduk tetap tumbuh, betul nggak? Berarti supply tenaga kerja masih tetap ada kan? Jadi artinya ketika kita recover, itu kita harus mengembalikan orang yang dipecat karena COVID dan juga harus memberikan pekerjaan kepada orang yang baru masuk ke angkatan kerja, ya enggak? Nah, itu satu-satunya itu hanya terjadi kalau kita ada di yang merah. Nah, kita masih selalu ada di gap antara yang merah, itu artinya dan kalau ini terjadi terus-menerus sosial implication-nya besar. Termasuk orang nggak peduli mau demokrasi turun kayak gimana juga, yang penting besok makan apa enggak. Ya ini chipnya. Lalu sekarang kita lihat ini data ini. Upah rata-rata real. Ini daya beli. Oke. Nah, kalau kita lihatnya ada yang menarik nih, saya temukan juga. Periode 2015 sampai 2019 itu pertumbuhan ekonomi kan 5. Pertumbuhan PDB per kapita itu berarti dikurangi penduduk, Pak, jumlah penduduk. Berarti secara rata-rata income orang Indonesia naik berapa persen secara real, ya. Orang Indonesia itu pendapatan per kapita itu 3,9%. Jadi ambil sampel satu orang di Indonesia itu kita ambil acak, dia income-nya katanya naik 4% per tahun. Secara real, Pak, ya. Upah rata-rata real naik 5,5%. Ini bagus sekali, Pak, fenomena ini. Kenapa? Artinya kaum pekerja, kelas pekerja di Indonesia, peningkatan kesejahteraannya lebih cepat dari rata-rata. Nah, sekarang yang menarik di Indonesia, ini masalah UMP, ya. Di aturan PPUMP kita, itu ada yang namanya alfa. Katanya apa? UMP tidak boleh lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi, karena alfanya di bawah 1. Itu matematika SD-nya nggak lulus, Pak. Ini buktinya upah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Kenapa upah tidak boleh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi? Itu neoliberalisasi yang dipepekan. Artinya apa? Artinya kecenderungannya kalau upah rata-rata upah itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, maka ekonomi itu akan mengalami penurunan ketimpangan, Pak. Karena umumnya kalau kapitalis yang naik lebih tinggi daripada buruh kan berarti timpang, Pak. Itu namanya functional distribution of income. Gitu. Oke, jadi kita berharap kita akan ngelihat, oh ini indikator yang baik, inklusif. Nah, cuman ketika COVID, this is not what happened, Pak. Dan sekarang pertumbuhan income per kapita kita 1,2%, pertumbuhan upah real minus 0,8%. Artinya recovery kita destruktif. Jadi yang kata pemerintah kita recover, apa yang recover? Yang jelas bukan kaum pekerja. Artinya apa? Kecenderungannya kalau kayak gini itu pasti ketimpangan
bertambah. Sehingga secara overall ya, kalau kita mau fair, secara overall over the halfway SDGs itu dia netral. Nah, lalu pekerjaan. Pekerjaan layak lumayan tercapai dalam periode pre-COVID, tetapi ketika COVID itu yang terjadi, ada hal yang menarik dan cukup parah adalah informalitas kita collapse, bertambah dari 2019 ke 2020 itu 3,3%. Biasanya itu turun sepanjang 0,43% per tahun, ini 3,3. Jadi informalitas itu kita sekarang itu masih lebih tinggi daripada tahun 2015 ya. Informalitas, Pak. Jadi star bike-nya masih lebih besarnya daripada star bike di sini. Jadi dua hal ini di COVID, upah rata-rata negatif, pertumbuhan ekonomi positif, ditambah dengan ini, itu kemungkinan besar akan menyebabkan kenaikan ketimpangan. Makanya seperti tebakan saya tadi tanpa melihat ke bawah, periode 2011 itu ketimpangannya berkurang 6,4%, cukup besar loh. Selama 7 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun berkurang 6%, itu that's a big thing, itu bagus. Ya. Tetapi di era pas COVID itu naik. Apalagi di perkotaan 2,8%. Gitu. Di desa oke lah. Tapi di perkotaan naik 2,8%, 0,8%. Ketimpangan bertambah. Jadi kecenderungannya ekonomi Indonesia itu inklusif pas COVID, pre-COVID, tapi menjadi tidak inklusif pas COVID. Terakhir, sebagai dampak dari semua itu, nah ini yang terjadi. Kemiskinan selama periode COVID, pre-COVID itu turun 3,45 juta orang. Berkurang kemiskinan. 2019-2002 naik 1 juta orang, dikontribusi oleh hampir 2 juta orang di perkotaan. Dan overall positif. Dan bahkan secara persentase pun Pak naik. Nah ini yang disebut dengan immiserizing growth. Pertumbuhan ekonomi yang menyengsarakan. Kenapa menyengsarakan? Karena positif. Kan biasanya orang naikkan pertumbuhan ekonomi supaya mengurangi kemiskinan ya. Naikin pertumbuhan ekonomi supaya menambah kemiskinan. Ini mana ceritanya? Kok bisa pertumbuhan ekonomi positif, kemiskinan bertambah? Ada something wrong di sini. Ya. Jadi itu. Kalau boleh saya simpulkan, pertumbuhan ekonomi inklusif itu krusial untuk pencapaian SDG, karena itu jantungnya itu, di keadilannya itu. Ya. Apakah di pertengahan jalan SDG pertumbuhan ekonomi Indonesia inklusif? Kalau kita bagi periode itu menjadi dua, ya, pra-COVID dan COVID dan post-COVID, maka saya harus akui bahwa selama periode pra-COVID itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu walau tidak begitu kuat, kenapa cuma 5%, tetapi lumayan inklusif. Kemiskinan turun, ketimpangan berkurang, gitu. Kerjaan layak bertambah, informalitas berkurang, itu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi inklusif. Tetapi periode COVID dan recovery-nya, saya nggak bicara COVID, jangan menyalahkan COVID, karena COVID itu tahun 2020 Pak. Ya, sekarang udah 2023. Kalau terus-terusan berarti bukan COVID lagi, gitu. Gitu. Jadi something else gitu. Ya. Yang jelas COVID dan recovery-nya. Ya. Jadi kalau COVID-nya aja menambah ketimpangan, apalagi recovery-nya menambah ketimpangan, ya tambah suram. Jadi pasca COVID itu ekonomi Indonesia, baik COVID-nya, pertumbuhannya maupun pemulihannya, artinya pemulihan ekonomi Indonesia yang terjadi selama ini itu tidak inklusif, tapi sifatnya eksklusif, bahkan terjadi immiserizing growth. Pertumbuhan ekonomi positif yang dibarengi dengan peningkatan kemiskinan jarang-jarang Pak terjadi. Ada pertumbuhan ekonomi positif, ada penambahan kemiskinan. Biasanya kan kemiskinan itu bertambah ketika pertumbuhan ekonomi turun, ya sih? Ketika krisis moneter gitu ya, pertumbuhan ekonomi drop, ya kemiskinan juga drop. Kalau ini enggak, pertumbuhan ekonomi positif, dibangga-banggakan lagi masalahnya. Dibangga-banggakan Pak. Wah, pertumbuhan ekonomi kita hebat, kuat, kokoh, robust. Tapi kenapa kemiskinan naik? Jadi siapa yang tumbuh Pak? Gitu kan? Nah jadi intinya terjadi immiserizing growth. Oke, nah sehingga secara overall gimana? Kenapa pemulihan ekonomi Indonesia pasca COVID itu masih jauh dari robust dan cenderung eksklusif?
ini secara umum melemahkan inclusiveness dari pertumbuhan ekonomi overall dari 2015 ke 2022. Ya, saya melihat prospek perbaikannya terus terang belum ada hilalnya. Gitu. Belum ada hilalnya. Mudah-mudahan hilalnya ketemu. Cuman saya belum menemukan. Oke, barangkali itu menutup.